Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore ini saya Agus Salim kembali menyapa Anda di official channel dari MWC NU Prosari, yakni Nunai Channel. Dan pemirsa, bahagia sekali saya di sore hari ini kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau mulai dari aktivis mahasiswa, aktivis mulai zaman IPNU dulu, dan akhirnya saat ini beliau diberikan amanah untuk menjabat sebagai Ketua Ranting Nahdlatul Ulama di satu ranting yang ada di wilayah MWC NU Prosari, yakni di Ranting Karnajo Bersatu. Siapa beliau? Saya akan sapa beliau setelah ini. Ya, pemirsa Nunai Channel, seperti yang Anda saksikan telah hadir. Kami undang ke studio Nunai Channel di kesempatan sore hari ini dan telah berada di tengah-tengah kita bersama saya, beliau Ustadz Khairul Bashar, Ketua Ranting Nahdlatul Ulama di Ranting Karnajo Bersatu. Profil beliau juga santri yang secara directly dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau pernah nyantri di pesantren Tebu Ireng dan hari ini tadi saya ngobrol dengan beliau selaku ketua IKPT di Kabupaten Pasuruan, ya, Ikatan Alumni dari Santri Tebu Ireng. Baik, saya sapa beliau. Assalamualaikum Pak Khairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak Khairul? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kabar Mas Agus? Alhamdulillah bahagia sekali ya, sehat dan bahagia. Pak Khairul, ya. Kami mempelajari profil Anda, kita lihat dari mulai zaman IPNU sudah aktif. Setelah itu aktif di pergerakan di kampus Yunisma kalau tidak salah ya. Unmar ya, di Unmar ya. Juga pernah nyantri di Tebu Ireng Pak Khairul. Dan hari ini selaku Ketua Ranting NU di Ranting Karnajo Bersatu, selaras dengan pendidikan yang pernah ditempuh di pesantren Tebu Ireng, yang mana yang mendirikan pesantren Tebu Ireng adalah pendiri juga dari Jamiah Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selaras arah perjuangannya dengan apa yang saat ini diperjuangkan dan di mana posisi Pak Khairul sedang berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Nah, Pak Khairul, sore hari ini kita akan membahas sebuah topik yang luar biasa ya, yakni konsistensi arah perjuangan Nahdlatul Ulama di tengah hiruk pikuk dinamika politik nasional. Kita tahu Pak Khairul, 2024 kita akan memasuki tahun politik dan eskalasinya sudah terasa. Nah, Pak Khairul, yang akan kita bahas, yang akan kita kupas tuntas di kesempatan sore hari ini, di mana posisi Nahdlatul Ulama di dalam suasana hiruk pikuk dinamika politik nasional ini Pak Khairul. Sementara kita tahu bahwa Khitah Nahdlatul Ulama kembali ke Khitah 1926, NU uncorrelated dengan partai politik manapun Pak Khairul. Ya Mas Agus, kalau kita bicara Nahdlatul Ulama memang tidak ada matinya. Ya. Apalagi saat ini sudah mulai hangat, sudah sangat terasa. Sekalipun hajatan 5 tahunan negara ini masih kurang lebih satu tahun setengah. Sudah terasa hangat. Berbicara tentang politik tanpa NU pun memang tidak menjadi sempurna. Ibarat sayur tanpa garam. Sekalipun benar apa yang dikatakan Mas Agus bahwa NU secara praktis sudah tidak terlibat di dalam politik praktis. Tetapi NU akan selalu hadir ketika berbicara tentang kepentingan agama. Salah satunya dalam momen-momen politik, NU akan selalu eksis dan mengawal untuk menghasilkan dalam hajatan 5 tahun negara ini ada kontestasi atau pemilihan umum agar menghasilkan pemilu yang berkualitas, itu akan selalu dikawal oleh NU. Terutama NU akan sangat menjaga di tengah-tengah hiruk
pikuk politik ini jangan sampai terjadi kegaduhan, Ya. atau apalagi sampai terjadi perpecahan di antara anak bangsa. Oleh karena itu kita patut bangga sekali dengan Nahdlatul Ulama yang selalu setia dan konsisten mengawal perjalanan bangsa kita ini hingga puluhan tahun sampai di tahun 2022 ini. Nah, berkaitan dengan konsistensi Nahdlatul Ulama, Arah perjuangan. arah konsistensi Nahdlatul Ulama berkaitan dengan arah perjuangannya, memang patut kita banggakan, patut kita contoh sikapnya, karena apapun yang terjadi, NU tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang sudah digagas oleh para tokoh-tokoh di Nahdlatul Ulama, yakni akan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tanpa harus berebut dalam kepentingan dan kekuasaan. Gitu. Karena NU sudah memiliki pengalaman yang cukup padat, yang cukup kenyang, di mana NU tahun 1955 juga pernah menjadi partai, dan kemudian menghasilkan satu prestasi yang sangat luar biasa, perolehan suaranya menjadi pemenang nomor 3. Pemenang ketiga. Dan tahun 71, kemudian tahun 71 di masa Orde Baru, NU harus bergabung dengan P3. Lalu kemudian dalam Muktamar Semarang, Muktamar 26, NU kembali ke Hito. Dan Muktamar tahun 1984, NU merumuskan bagaimana rumusan-rumusan konsep Hito itu. Dan sampai sekarang NU tetap berpegang teguh pada pandangan politik yang sama dengan kembalinya ke Hito. Ya, Pak Khairul, tentu menjadi satu hal yang sangat menarik ya. Kita tahu bahwa NU ini ormas terbesar di Negara Kesatuan Republik Indonesia, 90% ya penganut Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Tentu ini adalah menjadi satu hal yang sangat menggiurkan bagi partai-partai politik. Tetapi satu sisi NU tetap berpegang teguh pada Hitoh 1926 bahwa NU tidak akan pernah terlibat secara langsung di politik praktis. Namun Pak Khairul, tentu untuk sebuah jalannya negara, kepemerintahan, mutlak dibutuhkan partai politik itu, dibutuhkan ini. Nah, bagaimana NU memandang ini Pak Khairul? Ya, untuk mengawal dan menjadi pelaku di dalam membangun dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, memang mutlak diperlukan partai politik untuk berjuang melalui di dalam sistem. Secara normatif memang iya. Nah, kenapa NU itu memiliki andil besar dan mengambil peran yang juga tidak kecil, tetapi tidak masuk dalam sistem yang secara normatif NU tentu tidak bisa berbuat banyak di dalam sistem itu. Tapi saya kira Nahdlatul Ulama sekalipun tidak masuk dalam sistem itu, peran yang diambil sudah melampaui elemen-elemen bangsa ini di dalam mengawal dan memperjuangkan negara kita ini. Karena NU sudah tidak lagi pada batas taraf normatif, tetapi NU sudah berjuang sudah pada tataran nilai, sehingga NU sudah pada taraf hakikat substansi yang harus diperjuangkan apa, dan itulah NU. Jadi saya kira posisi yang diambil NU itu sangat tepat, karena NU adalah penyangga negara kesatuan Republik Indonesia ini. NU tidak perlu berada di dalamnya, yang dimana pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui, ternyata perebutan kekuasaan dalam politik itu lebih gencar, nafsu perebutan kekuasaan itu lebih gencar ketimbang nafsu untuk mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang layak sebagai penguasa.
fenomena seperti ini tentu menjadi satu pelajaran untuk mengambil sikap yang tepat dan mengambil posisi yang lebih strategis. Dan itu pun tidak mengurangi peranan NU yang sangat besar untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini. Ya, Pak Khairul, kita flashback ke belakang ya. Kita tahu ketika peralihan dari Orde Lama menuju Orde Baru, sumbangsih dari Nahdlatul Ulama begitu luar biasa, begitu besar. Ketika ada pihak-pihak yang mencoba untuk merongrong, bahkan mencoba-coba untuk mengganti ideologi negara. Kasus gerakan 30 September misalkan. Dalam rangka penumpasan G30 SPKI ini, peran dari Nahdlatul Ulama begitu luar biasa. Kita tahu itu. Akhirnya berganti dari Orde Lama menuju Orde Baru. Praktis selama berjalannya Orde Baru 32 tahun, sama seperti kita rasakan mungkin. Saya jauh di bawah Pak Khairul ya. Pak Khairul lebih dulu dan lebih banyak merasakan bagaimana dinamika berkehidupan di ketika itu, situasi politik ketika Orde Baru itu. Dari beberapa literatur yang saya baca, NU ini seperti dianaktirikan begitu Pak Khairul. Padahal jasanya luar biasa. Nah, ini jangan-jangan satu indikasi bahwa aktif di dalam politik ini juga tidak kalah penting. Karena ketika kita tidak berada di dalam sistem itu, ya ini yang terjadi. Board decision maker di negara ini mempunyai ruang penuh untuk menggerakkan dan menguasai apapun. Siapa yang tidak dikehendaki akhirnya ya tidak can do anything. Mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa seperti yang dialami oleh NU selama perjalanan Orde Baru. Analisis Pak Khairul. Iya, betul. Betul apa yang dikatakan Mas Agus, bahwa kita berkiprah dalam politik praktis itu menjadi mutlak penting. Ya. Kalau dipandang dari perspektif kepentingan. Nah, tapi bagi NU orientasi politiknya bukan kepentingan dan bukan kekuasaan, tetapi politik nilai. Nah, politik nilai artinya NU tetap bisa mengambil peran penting melalui substansi persoalan bangsa ini, penyelesaian setiap persoalan bangsa ini itu bisa diakses dari mana saja. Nalar para politisi dan para cendekiawan bangsa ini bisa disuplai melalui pemikiran-pemikiran Nahdlatul Ulama secara substantif. Sehingga NU tidak perlu harus turun tangan secara directly, secara langsung ya. Secara langsung. Tetapi apa yang dibutuhkan oleh negara, NU akan selalu siap untuk menyuplai melalui substansi-substansi yang perlu dikembangkan dalam mengurus negara ini. Jadi tidak harus terlibat secara praktis. Tidak harus terlibat secara praktis karena apa? Karena ternyata kalau NU terlibat secara praktis, karena rawannya terjadi kegaduhan, rawannya dari konflik dalam perebutan kekuasaan, kemudian tidak ada satu pihak manapun yang berani mengambil posisi di luar untuk menjadi penyeimbang, untuk ngemong, untuk bisa diterima oleh semua pihak. Maka ini bukan tidak mungkin, negara ini akan rawan dengan perpecahan. Dan NU ini mengambil posisi yang sangat tepat demi persatuan di dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Sesuai dengan prinsip dasar dari Nahdlatul Ulama ini, ada 3 prinsip dasar ya yang ini kita fokuskan dalam 3 prinsip dasar yang dipegang teguh oleh Nahdlatul Ulama: tawasud, tawazun, dan tasamuh. Yang ini sudah terbukti mampu memberikan kontribusi yang luar biasa bagi jalannya dan terciptanya stabilitas nasional itu Pak Khairul. Saya pikir ini sudah tidak diragukan lagi dan tidak bisa ditolak ya, bahwa ini pengaruhnya begitu luar biasa. Nah, ketika sudah di Orde Reformasi Pak Khairul ya, kembali kita ngobrol tentang bagaimana pentingnya politik itu, pentingnya memegang kekuasaan itu kalau boleh Tadi Pak Khairul menyampaikan bahwa menggerakkan atau memperjuangkan
nilai ini jauh lebih penting. Kita ingat di Orde Reformasi selama 2 periode masa jabatan Presiden SBY ketika itu, ada kita lihat diberikan ruang yang penuh untuk salah satu ormas yang ternyata hari ini dia masuk ormas yang dilarang di negara ini. Waktu itu diberikan ruang gerak yang begitu luasa. Nah, ini adalah bagaimanapun peran penting dari penguasa yang untuk menuju ke situ diraih melalui jalur politik. Bagaimana Pak Khairul? Ya. Satu sisi memang seperti itu. Itulah konsekuensinya kalau kita tidak masuk dalam satu sistem. Tapi masuk dalam satu sistem juga ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita harus kita hadapi. Seperti itu. Nah, tetapi Nahdlatul Ulama karena konsisten dengan politik nilai kan seperti itu, dan siapapun yang akan mengganggu keutuhan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia akan selalu siaga dan akan selalu berada di garda terdepan. Tentu tidak hanya ini yang saya katakan, tidak hanya NU menawarkan ajaran-ajaran yang secara substansi bisa masuk pada nalar pemikiran para politisi untuk ditawarkan di parlemen misalnya, tetapi NU tetap memiliki satu gerakan nyata di lapangan untuk menghadang siapapun yang akan memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tentu harapannya tidak terjadinya perpecahan di antara bangsa ini. NU memang akan sangat getol menawarkan ajaran-ajarannya, termasuk yang saya katakan substansi dari ajaran NU, mengajar moderasi, kemudian toleran dalam hal ini bukan toleran yang liberal, toleran yang bebas tanpa batas, tapi toleran yang kritis, toleransi kritis, at-tasammuh an-naqdi. Itu yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama. Ketika siapapun yang berbuat sebuah kesalahan tetap akan dikritisi. Siapapun yang akan melakukan penyimpangan akan tetap dikritisi. Apalagi mencoba-coba untuk makar ya. Apalagi mencoba-coba untuk makar. NU akan selalu menghargai perbedaan. Takrim lil ikhtilaf. Tapi tidak tasfib lil mukhtalaf. Akan menghargai semua perbedaan, tetapi tidak membenarkan semua yang berbeda. Sehingga ketika ada gerakan radikalisme yang mengancam keutuhan negara Republik Indonesia, maka NU siap berada di garda depan untuk menghadang itu. Nah, itulah beberapa contoh yang saya katakan NU itu tetap memiliki peranan penting dalam perpolitikan di negara Indonesia, sekalipun tidak langsung secara direct di politik praktis. Iya, menarik sekali Pak Khairul ya. Kita beralih ke periode Presiden Joko Widodo. Kita rasakan harmonisasi hubungan antara Nahdlatul Ulama dengan pemerintah begitu hangat terasa. Tetapi tidak bermakna bahwa NU akan beralih dari arah perjuangannya, meskipun kita ada harmonisasi hubungan yang begitu hangat antara Nahdlatul Ulama dengan pemerintah. Arah perjuangan tetap konsisten. Pak Khairul, ketika Gus Yahya Stakuf terpilih menjadi ketua Tanfidiyah, ketua umum PBNU, beliau secara sporadis melakukan gerakan-gerakan yang dalam tanda kutip banyak pihak yang melihat ini begitu ekstrim begitu. Termasuk mengakomodir banyak tokoh-tokoh politik nasional untuk masuk ke dalam kepengurusan PBNU. Fenomena apa ini Pak Khairul? Akhirnya dari proses yang dilalui oleh Nahdlatul Ulama dari masa ke masa, kita meyakini pada akhirnya menemukan satu formulasi, menemukan satu solusi yang lebih efektif dan lebih relevan untuk menjaga
konsistensi sikap Jamiah Nahdlatul Ulama yang kembali kepada kita tadi. Persoalan dari rezim satu ke rezim yang lainnya, pola yang dibangun, berbeda. Pola yang dibangun oleh Nahdlatul Ulama berbeda. Itu kan lihat konteksnya, lihat konteksnya. Oleh karenanya untuk akhir-akhir ini keharmonisan antara pemerintah dengan Nahdlatul Ulama itu perlu dibangun secara terus-menerus, sehingga bisa bersinergi dengan satu tujuan yang sama, yaitu membangun negara Indonesia yang lebih baik. Itu akan lebih baik. Sekalipun itu belum tentu memang bisa ditempuh dengan mulus tanpa hambatan. Tetapi itu akan menjadi pilihan yang terbaik bila mana bisa harmonis dan bersinergi, melangkah bersama dengan tupoksinya masing-masing. Posisi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan yang juga memiliki satu totalitas yang luar biasa. Pemerintah sebagai badan eksekutif di negara ini juga berkewajiban untuk mendedikasi dirinya secara total demi kemajuan bangsa ini. Ini dua kelompok antara pemerintah dengan Nahdlatul Ulama. Jika bersama-sama, saya yakin negara ini akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Lebih tepatnya bahwa Nahdlatul Ulama ini memang tidak masuk di sistem secara langsung, secara praktis, karena memang domainnya NU ini seperti yang sering digaung-gaungkan oleh tokoh Nahdlatul Ulama. NU ini pada posisi penjaga NKRI begitu Pak Khairul ya. Nah, kembali ke langkah yang dilakukan oleh ketua kita, Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, untuk mengakomodir tokoh-tokoh politik nasional masuk ke dalam kepengurusan. Apakah ini bukan merupakan satu langkah yang kontradiktif Pak Khairul? Satu sisi bahwa arah perjuangan Nahdlatul Ulama ini harus konsisten. Kita harus berpegang teguh pada Khitah 1926. Satu sisi ada potensi bahwa ketika tokoh-tokoh partai ada bendahara dari parpol besar yang masuk di ini apakah ini nanti tidak akan menjadi riak-riak kecil yang akan mengganggu konsistensi arah perjuangan dari Nahdlatul Ulama ini? Secara prinsip itu memang di dalam rangka menjaga konsistensi Nahdlatul Ulama untuk berpegang teguh pada arah perjuangannya, yaitu Khitah, kembali ke Khitah 2006. Tetapi kita harus menyadari pola dan gaya kepemimpinan di NU ini juga tidak harus sama antara pemimpin yang lalu dengan yang sekarang. Tentu memilih gaya dan pola kepemimpinan yang berbeda. Leading stylenya beda-beda ya. Kita berharap sekali ini sikap yang diambil oleh ketua kita, ketua PB Gus Yahya ini adalah satu terobosan yang lebih tepat dan lebih baik dari sebelumnya, sehingga akan menghasilkan sebuah harapan yang dari masyarakat secara keseluruhan, khususnya warga Nahdien, bahwa NU benar-benar tetap konsisten, NU benar-benar tetap bisa mengakomodir semua warganya, NU tetap bisa menerima semua pihak dengan baik, dengan prinsip keadilan yang ada dalam prinsip NU itu sendiri. Tapi jangan lupa di tataran grassroots banyak terjadi resistensi loh itu ketika policy yang dilakukan oleh Gus Yahya itu. Gimana Pak Khairul? Ya itu kan tugas kita semua. Ketika pucuk pimpinan kita mengambil satu langkah, satu terobosan yang memang sudah diyakini itu benar dan kita memahami itu, maka kader-kader yang ada di bawahnya juga harus saling konsolidasi, saling mensosialisasikan pemikiran itu, harus mampu menerjemahkan apa yang sikap yang diambil oleh ketua umum kita untuk kita
sampaikan kepada kader-kader yang ada di bawah, termasuk warga Nahdien yang kultural. Ya, seperti itu. Apakah akan tidak nampak menjadi sebuah kepemimpinan yang otoriter jika memaksakan sebuah kehendak yang terjadi resistensi yang begitu masif di bawah? Ya. Otoriter itu ukurannya di mana? Kalau NU itu saya rasa seperti Gus Yahya sangat paham sekali dengan apa yang prinsip yang ada di NU, moderat, toleran, seimbang dan lain sebagainya. Saya yakin itu sudah menjadi pertimbangan yang mutlak bagi beliau, dan itu sudah diyakini benar dan tepat. Maka tugas kita adalah untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita di grassroots ya, di tataran akar rumput, supaya tidak terjadi misunderstanding, terjadinya salah pengertian di akar rumput yang ini nanti bukan tidak mungkin akan menjadikan warga Nahdien ada yang dalam tanda kutip frustasi dengan ke-NU-annya. Nah, oke, baik Pak Khairul, jelang 2024. Tentu meskipun kita tidak terlibat secara directly di partai politik, kita tidak terlibat bahwa NU sama sekali. Bahkan kemarin ketika dalam satu acara itu Gus Yahya secara tegas ketika ada yang coba-coba untuk berafiliasi ke partai politik tertentu, boleh menyampaikan secara tegas itu adalah warga Nahdlatul Ulama yang pengecut seperti itu. Nah, tetapi kita tidak bisa memisahkan diri Pak Khairul, bahwa politik itu harus tetap berjalan di sebuah negara. Nah, di mana posisi Nahdlatul Ulama di dalam pemilu 2024 ini? Karena di sini nanti akan bergantinya tampuk kepemimpinan di negara kita ini. Satu sisi Nahdlatul Ulama harus tetap konsisten di dalam arah perjuangannya. Di mana nanti Nahdlatul Ulama akan menempatkan diri secara tepat. Ngomong NU itu memang di dalamnya ada berbagai unsur ya. Jadi ngomong jam'iyah dengan jamaah itu sesuatu yang tidak mutlak sama. Ya. Jadi secara jam'iyah, secara institusi NU memang tidak terlibat praktis. Tapi sebagai warga NU, kita juga sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusional. Ya. Untuk menentukan pilihan, termasuk akan memilih siapa dan boleh juga untuk dipilih oleh siapa saja, kan seperti itu yang harus kita pahami. Sehingga ketika pucuk pimpinan kita dalam kapasitas sebagai ketua umum ngomong jam'iyah, maka tidak serta-merta berlaku bagi warga Nahdlatul Ulama secara personal. Tetap diperbolehkan karena memiliki hak konstitusional sebagai warga negara dan akan dihargai itu yang menjadi pilihan warganya. Saya rasa itu yang perlu kita pahami. Jadi dimanapun NU memang tidak berada di partai politik, tidak kemana-mana begitu ya, tidak berafiliasi dengan partai politik apapun. NU tidak kemana-mana, tetapi boleh berada di mana-mana ya, asalkan arah perjuangan ini tetap konsisten begitu. Sebenarnya kalau saya melihat yang dimaui oleh NU, kalau sama yang penting keadaan baik-baik ya, visi dan misi di dalam membangun bangsa ini juga dijalankan secara baik. Siapapun orangnya, siapapun yang menjabat di pemerintahan itu tidak bersoal. Tetap kita dukung ya. Nah, tetap kita dukung. Intinya kan seperti itu. Tetapi ketika ada satu penyimpangan, tidak sesuai dengan falsafah dan ideologi negara kita, ya tentu NU akan berteriak. Tidak hanya sekedar berteriak, akan bergerak secara nyata. Bergerak untuk berada di garda terdepan. Berada di garda terdepan. Yang penting kondisi baik-baik saja, monggo siapa saja. Tetapi akan lebih baik, kan seperti itu. Akan lebih membanggakan jika ternyata yang berada di posisi strategis itu ternyata warga Nahdlatul Ulama. Sekalipun tidak boleh, harus mengibar-ngibarkan bendera Nahdlatul Ulama. Di situ terakhir, secara singkat disampaikan Pak Khairul closing statementnya ya, terkait dari sikap dari warga Nahdien jelang tahun politik di 2024 ini Pak Khairul, tanpa harus merasa gamang bahwa sikap yang diambil oleh warga Nahdien nanti
tidak akan keluar dari koridor arah perjuangan Nahdlatul Ulama, tetapi tetap masih bisa berpartisipasi di dalam kontestasi hajatan pemilu 2024, Pak Khairul. Baik. Sebelum saya mengakhiri forum ini, saya ingin klarifikasi dulu bahwa apa yang saya paparkan, pandangan-pandangan saya tadi mungkin tidak pantas ya dijadikan sebagai representasi dari Jamiah Nahdlatul Ulama. Saya berharap ini disikap sebagai pandangan pribadi, sekalipun secara kebetulan saya memang sebagai Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama di Ranting Karangrejo. Di sisi yang lain saya juga Ketua IKPT ya, alumni Tebu Ireng. Cuman insya Allah ini adalah lebih pas kalau dikatakan pandangan pribadi. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya kepada seluruh warga Nahdien manakala tidak ada kesamaan pandangan. Ya. Karena saya merasa di NU ini hanya tabarukan, ngalap barokah saja. Begitu sangat luas pengetahuan, dinamika, pergerakan yang ada di Jamiah Nahdlatul Ulama, dan tidak mungkin saya bisa menggali secara utuh dan menyeluruh, karena saya hanyalah bagian dari multamisun ghorfan minal bahri aw rasfan minad diyan. Ya. Jadi hanya ngasak berendel lah istilah orang Jawa. Misalnya lautan ini saya hanya ambil satu gayung air di lautan yang luas, saya hanya bisa nyesep gitu, menghisap ya, nyesep satu teguk air hujan yang sangat deras. Yang sangat deras. Satu gayung di air lautan yang luas dan satu teguk air di hujan yang deras. Sehingga mungkin ini akan lebih tepat kalau dikatakan pandangan pribadi, karena saya tidak mungkin bisa menggali pengetahuan, kekayaan, hasanah keilmuan yang ada di Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Mengenai sikap warga Nahdlatul Ulama menghadapi 2024, saya mengajak kepada seluruh warga Nahdien, kita patuhi khitoh Nahdlatul Ulama yang memang tidak terlibat langsung dalam politik praktis, tapi secara konstitusional sebagai warga negara, monggo panjenengan yang mau berkontestasi dalam pemilu mendatang tanpa harus mengibar-ibarkan bendera atau atribut Nahdlatul Ulama. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah jangan menggunakan identitas agama, identitas politik. Jadi mengatasnamakan politik dengan agama. Ini yang harus kita hindari supaya tidak rawan terjadinya kegaduhan dan perpecahan di antara sesama anak bangsa. Saya rasa itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, Mas Agus. Ya, terima kasih Pak Khairul. Ya, terima kasih atas kebersamaan yang begitu luar biasa di sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua. Ya, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama, Bapak Khairul Bashar, yang kita telah bahas cukup padat tadi ya, terkait konsistensi arah perjuangan Nahdlatul Ulama di tengah hiruk-pikuk dinamika politik nasional. Terima kasih pemirsa Nunhead Channel, sehat selalu, dan saya Agus Salim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.